orang-orang yang teguh. Artinya mau dunia terbalik, mau apapun yang terjadi, hubungannya sama Allah Ta'ala nggak terpengaruh. Mau apapun yang terjadi, tetap sabat, nggak bergeser dari akhlak. Diperangi, gigi depannya patah. Diperangi, keningnya berdarah. Dilempari batu, diberikan gangguan, terluka parah, sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi enggan untuk menyumpahi orang, enggan untuk melaknat orang. Bagaimana kamu ridho, puas, berbangga dengan dunia yang tidak abadi, dunia yang fana, yang di dalamnya dipenuhi, disumpel, dipenuhi dengan apa? Dengan kesibukan, dengan kematian, dengan musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian. Dan manusia hidup di dunia ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa gerangan di antara kalian yang paling baik di dalam beramal, paling baik dalam bersikap, tahu mengambil sikap yang baik ketika menyikapi nikmat atau ketika menyikapi musibah. Sebab yang memberikan nikmat Allah, yang memberikan musibah Allah. Pelaku utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bersumber dari Allah, baik itu nikmat ataupun musibah, enggak lepas dari genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hak ketika kita dapat nikmat, di situ ada haknya Allah. Apa tugas kita dari Allah menyikapi nikmat? Ketika datang musibah dan ujian, ada haknya Allah juga. Apa tugas kita dari Allah untuk menyikapi ujian dan musibah tersebut? Sehingga ketika dia dapat nikmat, maka sikap yang akan dia lakukan, dia bakal berpikir, Allah sukanya saya menyikapi nikmat ini dengan bagaimana? Ketika dapat ujian, sikap apa yang saya ambil yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atas ujian tersebut? Datang sekelompok orang kepada Shibli, Al-Imam Shibli. Ketika datang kepada beliau, mereka bilang, ya Shibli, wallah innana nuhibbuk. Wahai Shibli, demi Allah kami cinta kepada engkau. Maka Shibli ambil kerikil di hadapan dia, dilemparin itu orang, kabur, lari. Bilang, kalau kalian mencintai aku, falima tafir min azabi. Kalau kalian mencintai aku, kenapa kabur dari ujianku? Kenapa kabur dari batu yang aku lemparkan? Wahakadha. Dan ketika idza khusista bi ni'matin fashkur ma'a man qad syakar lillahi rabbil alamin tu'tal mazida kama dzakar. Apabila diberi nikmat, maka sikapnya adalah syukur. Haknya Allah di situ adalah syukur. Apabila diberi ujian, maka haknya Allah taala di situ adalah dengan kita bersabar. Fasbir hadakallah sabral atqiya al-abriya al-thabitin ladal ghiyar. Sabarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar versi siapa? Orang bilang ini sabar, ya. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, innamas sabru indas sadmatil ula. Kesabaran itu tatkala menghadapi musibah
saat benturan pertama, nah di situ dia bersabar, di situ dia bersikap. Bukan dia udah marah, udah ngamuk, udah uring-uringan, udah jambak rambut, udah robek baju terus bilang sabar. Sabar inda sadmatil ula. Fasbir, sabar adalah sabarnya orang-orang yang bertakwa. Sabarnya orang-orang yang berlepas dari sifat-sifat tercela, keluh kesah ataupun ketidakridhaan dengan takdir dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsabitin, ahlus sabat, orang-orang yang teguh. Artinya mau dunia terbalik, mau apapun yang terjadi, hubungannya mau Allah taala enggak terpengaruh. Mau apapun yang terjadi tetap sabat, enggak bergeser dari akhlak. Enggak ada musibah, bencana ataupun apapun yang bisa memprovokasi mereka bergeser dari sunnah, dari adab, dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa membuat mereka bergeser. Tsabitin ladal ghiyar radhiyallahu anhum wa ardahum. Walidzalik, karenanya itu mereka orang-orang yang bersabar tersebut, nah ini kita harus belajar sabar. Sabarnya wali-wali, sabarnya salihin, sabarnya siddiqin, sabarnya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada orang yang ahli dalam bersabar melebihi Nabi Muhammad. Enggak ada orang yang lebih pandai dalam bersyukur melebihi Nabi Muhammad. Itu disebutkan oleh Sayyidina Allamatul Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idh qama hatta warimat rijlahu wa wasala sawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Dalam syukur enggak ada duanya, enggak ada bandingnya. Dalam rangka bersyukur bangun malam sampai kakinya bengkak, melakukan wisal dalam berpuasa. Tahu maknanya wisal? Begitu datang waktu berbuka enggak buka, lanjut sampai hari berikutnya, sampai berhari-hari enggak buka wala setetes air. Dalam rangka bersyukur. Ini wisal untuk orang lain haram, tapi untuk Nabi Muhammad diizinkan, khususnya untuk Nabi Muhammad. Nabi bilang puasa wisal tersebut beliau melarang sahabatnya melakukan, dan beliau beralasan innama inni usga wa ut'amu inda rabbi. Saya pasokan minuman dan makanan saya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makanan dan minuman yang zahir ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabar enggak ada yang lebih ahli dalam bersyukur melebihi Nabi Muhammad. Dan di dalam kesabaran beliau bilang wa uswatul makrubi fi istibari fi kulli ma gasa minal kuffari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa ma da'a illa ala rijali wa salwatun li mu'sirin miskini idh sahha lam yashba' wala yawmaini wa qad aba jibalaha min aini zuhdan wa min ju'in tawal layali. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesyukuran, di dalam sabar beliau adalah teladan yang terbaik dalam sabar. Beliau lahir ke alam dunia ini enggak pernah melihat wajah ayahnya. Beliau lahir, ayahnya udah meninggal dunia. Begitu lahir diasuh di Bani Sa'ad oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. 4 tahun di sana. Dalam kesusahan, dalam kesulitan ekonomi dan dalam keberkahan dan pantauan rahmat dan asuhan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Hingga ketika dikembalikan kepada ibunya, tinggal bersama ibunya 2 tahun. Setelah 2 tahun diajak ibunya pergi berkunjung ke keluarganya yang ada di Madinah. Nabi berjalan bersama ibunya, bersama pembantu yang berjalan mendampingi mereka. Pergi ke Madinah bersama ibunya. Pulang dari Madinah cuma berduaan dengan pembantu. Mana ibunya? Meninggal dunia. Nabi usianya 6 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Bersama kakeknya 2 tahun. Kakeknya meninggal dunia. Diasuh oleh pamannya, punya banyak anak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan ekonomi, membantu sampai dalam usia kecil beliau menggembala kambing. Sallallahu alaihi wasallam mengalami kesusahan bukan karena hinanya Nabi Muhammad di mata Allah, sama sekali tidak. Tetapi beginilah Allah Ta'ala memperlakukan para kekasihnya. Hingga
Begitu beliau menikah dengan Siti Khadijah, kemudian menerima wahyu di usia 40 tahun, terus begitu menjadi nabi, selesai semua masalah. Makin dahsyat ujian yang beliau terima. Dan ujian yang dialami Rasulullah bukan cuma fisik, ujian verbal. Ujian fisik, beliau dilempari, beliau dicekik dari belakang, beliau tatkala bersujud ditaruh jeroan onta di atas kepalanya. Tatkala bersujud, nggak bangkit dari sujudnya hingga Siti Fatimah yang masih kecil datang ke Masjidil Haram menyingkirkan itu kotoran dari kepalanya Rasulullah, baru Rasulullah bangkit dari sujudnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dakwah nggak sampai dilemparin orang pakai batu. Kita dakwah keliling kemana-mana, nggak sampai ditaruh kotoran kambing atau kotoran onta di atas kepala kita. Kita dakwah nggak sampai ditaruh duri di sendalnya kita, di sepatunya kita. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalamin itu semua. Sehingga beliau bilang, laqad uzitu fillah ma lam yu'dza bihi ahad wa khuwiftu ma lam yukhaf bihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah gangguan yang enggak pernah diterima siapapun. Diteror di jalan Allah dengan teror yang enggak pernah diterima siapapun, sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kesabaran Nabi Muhammad kalau kita ceritakan kepada orang yang lagi dapat musibah, itu yang bisa ngobatin apa yang ada di dalam hatinya. Oh, Nabi aja sabar, sallallahu alaihi wasallam. Begitu hijrah ke Madinah, saat beliau hijrah, Nabi keluar dari Madinah di bulan seperti ini, bulan Safar, masuk Madinah 12 Rabiul Awal. Tatkala berhijrah dalam kejaran orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad, ingin menghabisi nyawa Rasulullah. Kemudian sampai di Madinah nggak memprovokasi massa, ngajak orang damai, ngajak orang akur, ngajak orang silaturahmi, ngajak orang saling ngasih makan satu sama lain, sallallahu alaihi wasallam. Nggak membalas keburukan dengan keburukan. Wah, nggak cukup gangguannya sampai di situ, masih aja di Madinah diperangin, diperangi, gigi depannya patah, diperangi, keningnya berdarah, dilempari batu, diberikan gangguan, terluka parah, sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi enggan untuk menyumpahi orang, enggan untuk melaknat orang, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah kesabaran dari Nabi Muhammad dan juga ketegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabat, keteguhan beliau. Sampai tatkala fil jihad, sahabat puluhan yang terbunuh fi Uhud. Kemudian orang muslimin datang, ya Rasulullah, sumpahin musyrikin, sumpahi mereka. Mereka bukan cuma mencaci kita, bukan cuma ngatain kita. Mereka sampai melakukan menumpahkan darah teman-teman kita. Nabi bilang, walaupun dalam situasi perang, Nabi nggak lupa misinya apa, untuk apa dia diutus. Ma bu'itsu la'anan wala sabbaba. Innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Saya diutus oleh Allah bukan tukang laknat, bukan tukang kutuk, rahmat bagi alam semesta. Nggak ada cacian yang bisa memprovokasi Nabi Muhammad. Nggak ada makian yang bisa memprovokasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama bilang musibah sabar tuh ada banyak derajat. Yang pertama, sabar menjalankan ketaatan. Yang di atasnya dia sabar ninggalin maksiat. Sayyidina Abu Hamid Al-Ghazali beliau bilang, fi'lu ta'at yaqdir alaihi al-bar wal fajir wa la yaqdir ala tarkil manahi wal ma'asi illa as-sadiq. Ketaatan semua orang bisa, orang baik, orang jahat bisa bikin taat. Hatta maling bisa pergi haji berkali-kali. Akan tetapi nggak ada yang mampu meninggalkan kemaksiatan dan larangan Allah kecuali orang yang punya kejujuran, kesungguhan di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilihat kesungguhan seseorang endal manahi, endal muharramat, tahu bagaimana menjaga mulutnya dari ngomong yang tidak baik, menjaga matanya dari yang tidak baik, menjaga telinganya dari mendengar yang enggak baik, menjaga tangannya dari ngambil haknya orang lain. Wah, ilmu punya banyak, ketaatan sekian. Itu ada satu orang bilang, ya Rasulullah, fulanah, ada satu imra'ah di kampung kita, satu perempuan di kampung kita. Apa kerjaannya dia? Kanat tasumul lail, tasumun nahar wa tagumul lail.
Taqumul lail wa tasumun nahar. Kerjaannya dia kalau malam tahajud semalam suntuk. Kalau siang selalu puasa, bertahun-tahun kayak begini. Walakinnaha tu'dzi jaraha bilisaniha. Tapi dia mengganggu lingkungan dengan mulutnya. Mengganggu lingkungan. Tahu lingkungan? Orang-orang yang ada di kampungnya. Ya, bukan memviralkan macam-macam yang sampai nyebar ke barat dan ke timur. Lah, mengganggu lingkungan tetangga dengan mulutnya. Tahu Nabi ngasih fatwa, nggak peduli mau sholatnya seberapa banyak, puasanya seberapa banyak, hatta ilmunya seberapa banyak, iblis lebih alim dari orang. Akan tetapi Nabi bilang, fatwanya Nabi Muhammad tentang orang pengganggu macam begini, pencaci, pemaki, provokator yang macam ini, Nabi bilang la khaira fiha hiya finnar. Nggak ada kebaikan dalam wanita semacam ini. Jangan kamu tertipu sama ibadatnya, jangan tertipu sama puasanya, jangan tertipu sama sholatnya, wala sama ilmunya. Hiya finnar, dia di neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar wal iyad billah. Wah, itu kelihatan kesungguhan seseorang, keaslian seseorang dalam hubungannya kepada Allah ketika ninggalin yang haram, sabar dalam meninggalkan yang haram. Dan di atasnya itu sabar ketika dapat musibah. Musibah beragam. Ada musibah kehilangan harta, ada musibah kehilangan kehilangan kedudukan, ada musibah kehilangan keluarga, anak, ayah, ibu, suami, istri. Itu juga musibah. Ada lagi musibah banjir, musibah gempa bumi, musibah macam-macam, beragam musibah. Memang dunia nih, bumi nih, dunia tempatnya musibah. Ya qul Sayyidil Imam Al-Haddad, beliau bilang, "Kaif tarda bidunya la tadum, husyat syughlan wa bu'san wa humum wa anaan wa fanaan wa humum farfuduha innaha nazrul hagir wa ilallahi ta'ala al-masir." Bagaimana kamu ridho, puas, berbangga dengan dunia yang tidak abadi, dunia yang fana, yang di dalamnya dipenuhi, disumpel, dipenuhi dengan apa? Dengan kesibukan, dengan kematian, dengan musibah, dengan bencana, dengan kehilangan keluarga ini dan itu, dengan sumpek, dengan stres. Dunia seperti itu. Memang dunia itu ya seperti itu. Orang yang paling panjang umurnya paling banyak menyaksikan kematian keluarganya. Orang yang paling banyak hartanya paling banyak stresnya juga. Memang seperti itu, dunia seperti itu. Kalau dunia nggak ada musibah, nggak ada kematian, nggak ada ini dan itu bukan dunia, namanya surga. Sampai disebutkan satu raja dia bangun istana megah, indah, nggak ada di bumi seindah istana tersebut. Dia panggil ahli hikmah untuk datang ke istananya, kemudian meminta tanggapan mereka tentang apa yang dia bangun. Semua memuji, sampai ketemu sama satu ahli hikmah, satu salihin yang hadir di dalam perjamuan tersebut. Dia bilang, ada apa kesan kamu dari bangunan yang saya bangun? Maka dijawab, ini bangunan sempurna, cuma aibnya satu. Kekurangan dari bangunan ini satu. Apa kekurangan dari rumah ini? Ahluha yamutun, penghuninya mati. Kalau penghuninya nggak mati, sempurna ini rumah. Kalau penghuninya nggak mati, sempurna ini rumah. Memang begitu. Nabi aja meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu calon mati, mereka semuanya bakalan mati, bakalan meninggal dunia. Di sini yang hadir di sini, siapa yang keluarganya masih lengkap? Nggak ada. Kalau nggak bapaknya udah mati, ibunya sudah meninggal, atau kakaknya, atau adiknya, atau suaminya, atau istrinya, atau anaknya, atau sepupunya, atau keponakannya, atau kakeknya, nggak ada yang lengkap. Semuanya bakal wafat, bakal meninggal dunia. Dan sungguh kematian tersebut itu katanya dalam Gawafi yang biasa dibaca di Ramadan, wasawal mautu bainal khalqi turra fakulluhum rahainu lil fana'i. Kematian
itu memukul rata semua makhluk, dan semuanya itu bakalan meninggal dunia. Di keningnya tertulis mayyit. Itu gelar abadinya kita, gelarnya kita. Ada orang punya gelar doktor, ada orang punya gelar insinyur, ada orang punya gelar sarjana ini sarjana itu. Ada gelar dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu label, cuma kamu nggak pasang itu. Siapa? Al-mayyit. Hadzal mayyit, fulan al-mayyit, fulan al-mayyit. Gelar dari Allah taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semuanya mayyit. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau nyuruh kita ingat akan kematian tersebut, dan beliau mengatakan bahwasanya aktsiru min dzikri hadhimil ladzat fa innahu la yuzkaru fi qalil illa katharah, yani la yuzkar fi qalil minal amal illa katharah wa la yuzkaru fi katsir minal amal illa gallalah. Banyakin mengingat kematian. Kematian nggak disebut dalam amalan yang sedikit, amal ibadat yang sedikit, melainkan termotivasi untuk diperbanyak. Nggak disebut dalam rencana, dalam hubbud dunia yang banyak, melainkan termotivasi untuk dipersedikit daripada hubbud dunia tersebut. Wahakadha. Nah karenanya itu kesabaran ya kayak begitu. Dan di antara kesabaran yang paling tinggi itu sabar atas musibah. Lebih hebat daripada sabar dalam mengerjakan taat atau meninggalkan maksiat, sabar atas musibah, atas bala, atas bencana. Dan di dalam musibah tersebut, tahu musibah apa yang paling besar? Musibah yang datang dari manusia. Teror, gangguan, baik ucapan ataupun fisik. Sebab tuh musibah dalam bentuk dicaci orang, difitnah orang, dikatain orang. Ini musibahnya nabi-nabi. Ini musibahnya nabi-nabi. Ini musibahnya, nggak ada nabi yang luput dari musibah ini. Dari Sayyidina Nuh, Sayyidina Idris, Sayyidina Hud, Sayyidina Saleh, Sayyidina Syuaib, semuanya. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musibah terbesar beliau, nah ini omongan orang, cacian orang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah yang paling besar. Itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Musa, ya, engkau enggak bakal mendapatkan daripada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala hingga engkau menjadi tuh kayak jerami yang digigit di gigi-gigi hambanya, menjadi kunyahan hambanya, menjadi konsumsi publik sedunia, diomongin orang sedunia. Subhanallah. Tapi kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah, omongan orang enggak ngaruh. Mau dikatain, mau dicaci, mau dimaki, mau diboikot, mau diapa segala macam, tetap sabat, tetap teguh di dalam istiqamah, dalam adab, dalam jaga mata, dalam jaga mulut. Tahu gak? Sayyidina Ali Zainal Abidin menyaksikan ayahnya dibunuh, Sayyidina Husain, di bulan Muharram. Menyaksikan ayahnya dibunuh. Semua adik kakaknya dibunuh. Kemudian juga menyaksikan keluarganya terbantai. Ada 87 orang atau 85 orang yang terbunuh di Karbala, dan 27 orang dari ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pulang ke Madinah, dipulangkan ke Madinah setelah proses panjang, berhasil dipulangkan ke Madinah. Di Madinah pulang enggak mencaci, enggak memaki, enggak melaknat, enggak memprovokasi, enggak ngajak orang untuk mendengki dan membenci kepada pelaku kejahatan terhadap ayahnya sendiri. Sabat menghadapi gangguan, teror, sampai tahu enggak di masjid nih khutbah Jumat yang seharusnya itu sakral, suci, diputerbalikan. Ada waktu tertentu di khutbah Jumat tuh ada waktunya, bahkan seolah-olah dijadikan rukun Jumat di zaman tersebut untuk mencaci keluarganya Nabi Muhammad, yang dicaci Al-Hasan wal Husain wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semuanya kebagian cacian. Berlalu sampai puluhan tahun hingga zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Pertama dia jadi khalifah, langsung itu aturan dibatalkan oleh dia.
Nggak boleh lagi begitu. Diganti tempatnya cacian dengan ayat dari Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Diganti dengan ayat ini. Wala mereka terpancing, wala mereka terprovokasi. Klarifikasi, jawab. Klarifikasi mereka, klarifikasi akhlak. Klarifikasi mereka, klarifikasi adab. Pembenci, pendengki, mencaci maki mereka. Sayyidina Ali Zainal Abidin diam. Kemudian dia bilang, seandainya ucapan kamu benar, astagfirullah, saya beristighfar, saya taubat. Kalau ucapan kamu salah, saya juga mohon ampunan Allah buat kamu. Khalas. Nggak dibalas, nggak dicaci. Terus bukan itu yang jadi penting sekarang. Kamu punya hajat yang bisa saya bantu, sini saya bantu. Apa yang bisa saya tolong? Apa yang bisa saya bantu? Sampai tuh orang malu. Ketika tuh orang malu, faham Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini sudah dikasih bajunya, sorbannya, ini ambil buat kamu. Kemudian dia ambil uang yang dia punya, tanya kepada pembantu, ada berapa uang? Ada 1000 keping perak, diberi buat beliau. Sehingga nggak perlu dia klarifikasi. Itu si pembenci langsung berubah. Asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Hari ini saya bersaksi. Setelah menyaksikan akhlak, bukan menyaksikan ucapan, bukan menyaksikan penjelasan, bukan menyaksikan klarifikasi. Ketika menyaksikan akhlak, asyhadu, saya bersaksi. Hari ini saya jadi saksi kalau kamu betul cucunya Fatimah. Kamu betul cucunya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha. Itu ujian gangguan mulut, itu ujian yang paling besar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal auliya was salihin enggak menanggapi itu dengan keburukan. Nah, orang ketika saat dia diuji, ketika dia diuji, dia harus lebih istiqamah lagi. Jangan makin diuji makin keluar dari adab. Makin diuji makin keluar dari sunnah, makin diuji makin jadi makin liar. Lah, makin diuji makin introspeksi diri, makin diuji makin takwa. Ada dua orang ustadz, dua-duanya mendidik santri-santri di masjid. Alhasil keduanya mereka berdialog, siapa gerangan yang lebih berhasil dalam mendidik muridnya. Semua bakal bilang saya lebih berhasil. Gini aja udah, kita uji murid-murid kita. Bagaimana diujinya? Maka ustadz yang pertama, dia datang dari belakang tuh muridnya lagi ngumpul di masjid. Dari kejauhan tuh, dari balik tembok, dia ambil kerikil, dia lempar ke halagah murid-muridnya. Saat dilempar, marah orang-orang tersebut, kurang ajar. Siapa yang berani ngelemparin kita? Nggak punya sopan santun terhadap majelis ilmu, nggak tahu kita ulama, nggak tahu kita adalah majelis ilmu. Terpancing emosinya. Sudah, itu murid kamu. Sekarang sini lihat murid saya di masjid sana. Lagi duduk, dilakukan perlakuan yang sama, dilempar batu. Saat dilempar batu, itu murid-murid langsung berucap astagfirullah, astagfirullah, tubna ilallah. Kami mohon ampun kepada Allah. Nggak terpancing untuk mencaci atau memaki. Justru makin introspeksi diri, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Sekali Al-Imam Sayyidi Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau hadir lagi mengajar majelis. Tahu-tahu keledainya menjadi liar, yang ada di luar menjadi liar, menjerit, melengking, memberontak. Semua orang sampai bingung, tapi mereka nggak berani bangkit. Sebab Habib Ahmad bin Zain tetap dia duduk, tetap mengajar, nggak memutus pengajiannya. Sampai udah selesai, udah bubar, terus dia bilang alhamdulillah. Alhamdulillah yang memberikan taufik kepada saya. Saya nggak terpancing untuk berdiri ataupun bubar ataupun mengecek keledai saya. Tahu kenapa? Sebab tuh ada sekelompok orang hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir. Syaitan hasud ingin membubarkan acara mereka. Ngumpul pengajian, pengen dibubarin, pengen dirusak acaranya. Maka bagaimana caranya? Akhirnya syaitan punya cara. Dibikin orang-orang yang di pasar satu sama lain berkelahi, ribut, berkelahi sampai ke dekat masjid. Mereka tawuran. Sehingga orang-orang yang ada di masjid keluar dari masjid untuk melerai. Bangun dari majelisnya, bangun dari zikirnya,
bubar semuanya. Bilang memang itu yang diinginkan syaitan, biar kalian bubar. Oh, syaitan pengen bikin bubar acara kita, majelisnya kita, salawatannya kita, haulnya kita, maulidnya kita. Pengen tuh haul, maulid, acara diisi dengan yaitu dengan hal-hal yang terpancing. Makanya setiap saat dibawakan isu yang macam-macam. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza lagitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian menghadapi lawan musuh yang menyerang kalian, mau menyerang dengan senjata, dengan tangan ataupun dengan gangguan lainnya, sabat, tetap teguh dengan akhlak kalian, dengan adabnya kalian. Jangan khawatir sama omongan orang. Itu semuanya musiman. Disebutkan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Dari dulu tuh memang nas, manusia, kerjaannya nakut-nakutin kita. Awas, hati-hati. Orang udah berkumpul, mau menyerang kalian, mau menyerbu kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Ntar dibawakan, isu, khawatir ini, takut apa segala macam. Isu dari manusia. Kerjaannya syaitan nakutin orang melalui mulutnya manusia, anteknya syaitan. Nannasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Apa yang terjadi? Ini kalimat ketika sampai ke hati mukmin menggerakkan, menimbulkan reaksi. Reaksinya adalah fazadathum imana. Fazadahum imana, bertambah keimanan kepada Allah Ta'ala. Wagalu, reaksi hati, batin, nambah iman. Reaksi ucapan, apa? Klarifikasi, cacian makian lah. Reaksi ucapan mereka adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ketika dia sabat dengan adab tersebut, iman bertambah, dapat cacian, dapat makian, dapat teror, nambah iman, nambah santun, nambah zikir, nambah pahala, nambah derajat. Maka hasbunallah ni'mal wakil, fanggalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah. Mereka pulang membawa nikmat dari Allah, anugerah dari Allah, enggak ada keburukan yang sampai kepada mereka. Cacian, kehinaan buat yang mencaci, bukan buat yang dicaci. Keburukan dari cacian dia nggak nyampe ke kita, nyampe ke diri dia sendiri. Walidzalik, makanya itu kebanyakan siksa kubur ini dari mulut, dari namimah. Waliyadzubillah min dzalik. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan demikian. Nah, karenanya itu pahala sabar itu tuh bukan dengan ikhtiar kita. Oh, saya juga dong pengen deh dapat pahala sabar dengan kematian keluarga. Itu bukan ikhtiar. Kematian tuh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dapetin ladang sabar. Nggak bisa kita ikhtiarin deh biar ada yang mati jadi saya dapat pahala. Nggak bisa. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapetin pahala melalui jalur tersebut. Nah, karenanya itu dapetin pahala. Itu Nabi bilang, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan apapun yang menimpa mukmin, apa yang menimpa dia semuanya baik. Dikasih nikmat, dia syukur, syukurnya lebih baik daripada itu nikmat. Dikasih ujian, dia sabar, sabarnya lebih baik daripada nikmat tersebut. Itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib waktu meninggal dunia. Abdullah bin Abbas putra beliau, habrul ummah, pemimpin dari umat, ulama umat, teladan bagi umat. Itu orang-orang pada takziah kepada beliau. Ibn Abbas bilang takziah terbaik datang tahu dari siapa? Dari orang gunung, dari Badui datang kepada saya. Dia bilang kepada saya, isbir nakun bika sabirin innama sabrur ra'iyati ba'da sabrir ra'si. Sabar, kamu sabar, sehingga kalau kamu sabar kita juga bisa belajar sabar. Sebab sabarnya rakyat, sabarnya murid mengikuti bermakmum kepada sabarnya imam dan pemimpin. Kamu pemimpin kita, kita meniru sabarnya kamu. Abbas meninggal, semua sedih. Tapi tahu gak? Ada yang lebih baik daripada Abbas untuk kamu. Kamu kehilangan Abbas, tapi ada yang lebih baik dari Abbas yang kamu dapatkan dengan kehilangan Abbas. Apa?
khairun minal Abbas sabruka ba'dahu wallahu khairun minka lil Abbasi. Yang lebih baik dari Abbas adalah kesabaranmu setelah wafatnya Abbas, katanya Badui tersebut. Dan Abbas punya kamu, senang, tapi ada yang lebih baik dari kamu bagi Abbas. Apa? Allah lebih baik untuk Abbas daripada kamu. Kata Badui tersebut, bilang, nggak ada orang yang takziah dengan kalimat seindah ini. Langsung hilang dari dalam hati saya. Wal insan memang kerjaannya berkeluh kesah, akan tetapi saat dia ridha, man radhiya falahu ridha wa man sakhita alaihi sakhat. Yang ridha dia dapat ridhanya Allah. Yang uring-uringan ya dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faridah was-sakhat haram wal gunu rahah wat tama' junun la yakfur hammuk ma qaddir yakun. Walhamdulillah, manusia hidup di dunia ini mukmin, kata Nabi Muhammad. Waktu lihat jenazah lewat, Rasulullah bilang, ini jenazah yang lewat imma mustarih atau mustarahun minhu. Dua alternatif, dia beristirahat atau mustarah minhu. Sahabat nanya, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Bilang, mukmin yang taat saat dia meninggal dunia, dia libur, dia cuti daripada kepenatan duniawi. Dunia capek, musibah, bala, hatta ibadat juga capek, penat. Nanggepin orang juga capek, dengerin berita manusia capek. Semua berita yang ada di medsos bikin capek juga. Udah tahu bikin capek, masih dilihat juga, masih ditonton juga. Ini hari buka 10 medsos, 20 kali, 30 kali. Ikut aktif, sebarkan. Kebatilan bukan disebarkan, padamkan kebatilan dengan kamu tutup, udah kelas. Nggak usah disebarin. Kenapa kamu jadi ngiklankan para pendusta? Matikan. Amitul munkar bil i'rab anhu. Matikan kemungkaran dengan kamu berpaling darinya. Bukan dihidupin, bukan disebarin. Dulu orang-orang juga yang mencaci Nabi Muhammad, mereka sampai bikin syair dalam rangka mencaci Nabi Muhammad, tapi nggak ada sahabat yang catat terus menyebarkan, nih cacian kepada Nabi kita, kurang ajar tuh orang-orang. Nggak ada, sebarkan, nggak ada. Yang disebarkan pujian untuk Nabi Muhammad, bukan cacian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam perangainya demikian. Nah, walidzalik ketika seseorang ya dia mendapatkan ujian, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkur ala ma sa'a min halin wasar. Bersyukurlah atas apapun yang menimpa engkau dari kebaikan atau keburukan. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Kebaikan keburukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah, ketika orang meninggal dunia mustarih. Kalau dia taat, mukmin, dia beristirahat dari kepenatan duniawi. Tapi ketika dia kafir atau munafik atau penjahat, saat dia meninggal dunia, mustarahun minhu, manusia yang beristirahat dari gangguannya, akhirnya mati juga. Bumi beristirahat dari dia, medsos beristirahat dari dia, dunia maya beristirahat dari dia, tetangga beristirahat dari dia, semua manusia beristirahat dari dia. Waliyad bila min dzalik mustari atau mustarahun minhu. Dan tidak diragukan, masya Allah, ada Haji Abdurrahim min ahlil khair, orang baik, subhanallah. Dan istri beliau almarhumah Haji Uni Widiarti adalah masya Allah orang yang gemar menjamu tamu, gemar dengan majelis ilmu, mensupport suaminya di dalam menjalankan kebaikan, dalam khidmah kepada ulama, khidmah kepada salihin, khidmah kepada majelis haul di mana-mana. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk beliau almarhumah daripada apa yang telah beliau lalui di dunia. Wah, kita semuanya kelak bakal pindah ke semuanya, akan tetapi mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan Allah taala angkat derajat almarhumah Haji Uni Widiarti, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa dan kesalahannya, jadikan sakit yang beliau alami selama berbulan-bulan hampir setahun ini menjadi penghapus segala kesalahannya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah taala, dijadikan fil illiyin ma'al mun'am alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Masya Allah, Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan di dalam kehadiran para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai yang hadir tengah-tengah kita.
Dan ini semuanya kehadiran mereka karena cinta kepada Haji Abdul Rahim. Masya Allah, yang sering hadir kemana-mana, langkahnya ringan kemana-mana, di mana ada maulid hadir, mana ada haul hadir, mana ada tamu beliau khidmah. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal marhumah sebagaimana dikatakan, laisa hubbut tib wan nikahi illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun aunan ala salahi. Istri yang membantu suaminya di dalam kesolehan, dalam ketakwaan, dalam menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syadiyan wa la mahruma. Allahumma hadina min indik, Allahumma suluk bina masalik awliyaik wa asfiyaik, Allahumma hadina fi man hadait, أعطنا ما أعطيت عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة ويا شهيد.